Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama Yes Sobat Channel. Hari ini saya akan menginformasikan ya sebuah peluang usaha yang mana usaha ini meskipun masa pandemi ya ini omset itu tidak turun malah cenderung naik gitu ya Pak. Alhamdulillah, mantap. Nah mungkin akan sedikit berbeda yang biasanya saya itu mereview perumahan Pak. Nah ini akan saya kolaborasikan dengan peluang usahanya itu Pak. Betul. Jadi sambung ya, properti dan juga apa properti itu bisa diisi dengan usaha mungkin gitu ya. Betul. Nah, seperti apa konsepnya gitu kan. Nah alhamdulillah hari ini saya lagi bersama CEO-nya langsung. Alhamdulillah hari ini beliau bisa langsung ngobrol ya bersama saya di Yes Sobat Channel tentunya ya. Ini beliau ini adalah seorang praktisi ya Pak ya. Pokoknya nanti kita akan belajar juga di luar bisnis ideal ini gitu ya. Nah sebelumnya saya perkenalkan dulu, namanya adalah Bapak Ahmad Mustafa. Beliau ini yang banyak mengajarkan saya tentang dunia bisnis Pak gitu kan. Nah sekarang beliau lagi membuka sebuah peluang usaha franchise yang dimana ini akan sangat menguntungkan sekali. Seperti apa konsepnya gitu kan, akan langsung dijelaskan oleh Bapak Ahmad Mustafa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Yudi ya, Kang Yudi tentunya mungkin yang masih muda ya, Kang Yudi sebagai pemilik channel dari Yes Squad Channel ya, luar biasa. Saya juga ngikutin, saya juga subscribe Yes Squad Channel. Dan memang beliau biasanya mereview properti atau rumah, dan juga alhamdulillah juga sedikit melirik juga ke sebuah peluang usaha di depot air minum, karena tentunya berhubungan ya, sama-sama bagaimana dari uang Anda bisa bergulir, bisa berkembang, bisa menjadi keberkahan gitu, seperti itu. Jadi sangat nyambung sekali, apalagi bagi Anda yang punya rumah di pinggir jalan, tentunya bagaimana bisa meningkatkan supaya bisa dapat capital gain ya, ataupun dari sisi harga terus naik, tapi juga bagaimana capital gain itu bisa dinaikkan lebih tinggi dengan adanya sebuah usaha yang sangat-sangat besar ataupun usaha yang berkembang pesat, yaitu dengan depot air minum seperti itu Kang Yudi. Ya, jadi terkait dengan peluang usaha ya, peluang usaha. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mustafa SE. Saya sudah bergelut di dunia bisnis sejak masih kuliah Kang Yudi. Sejak masih ya duduk di bangku kuliah di 11 Maret di Solo, Surakarta. Jadi pengalaman usaha sudah berpuluh tahun sebenarnya. Malang melintang lah ya. Dan malang melintang ya, jatuh bangun tentunya. Siap. Dan alhamdulillah saat ini menemukan sebuah potensi usaha atau peluang usaha yang luar biasa menurut saya. Karena kita tahu sendiri ya, kemarin di 2 tahun ke belakang lah, mungkin lebih dari 2 tahun ke belakang, kita menemui sebuah krisis, juga dikatakan krisis karena memang pandemi ini sebuah ujian bagi usaha-usaha yang ataupun penghasil uang yang benar-benar yang bisa survive yang mana gitu. Dan ternyata alhamdulillah saya sudah membuktikannya sendiri di peluang usaha depot air minum, di mana semua usaha sedang turun begitu drastisnya, bahkan banyak yang tutup. Ya. Usaha kami alhamdulillah mengalami peningkatan. Bahkan banyak rekanan, semakin banyak menambah cabang ya, seperti itu. Nah, kenapa gitu? Tentunya karena satu, ini adalah sebuah usaha yang sangat-sangat dibutuhkan oleh manusia. Kebutuhan bukan pokok lagi, sangat pokok. Iya. Karena balik lagi, air minum adalah 70% dari yang dibutuhkan adalah tubuh, atau tubuh itu sendiri terdiri 70%-nya adalah air. Seperti itu Kang Yudi. Jadi ini potensi besar. Ya, jadi memang setelah saya kemarin ya pelajarin dari sebelumnya ya, banyak memang perusahaan-perusahaan itu yang bukannya ini Pak, di masa pandemi itu mereka hanya istilahnya bertahan aja udah bagus gitu kan? Ya betul. Ketika saya bertemu dengan Pak Ahmad Mustafa, kenapa ini orang kok
masa pandemi tapi kok kayaknya happy gitu kan. Nah, setelah saya main ternyata punya sebuah peluang yang insya Allah mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi buat siapa aja yang melihat video ini gitu kan. Betul. Untuk orang Bandung khususnya nih ya, untuk orang Bandung langsung main ke Depot langsung gitu ya, cek dulu gitu ya, Depotnya seperti apa. Bisa kunjungan langsung. Bisa kunjungan langsung, nanti akan dijelaskan bersama Ahmad Mustafa. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena ini mempunyai daya tarik tersendiri, beda dari yang lain gitu kan. Nah, seperti apa pembedanya? Silakan, Pak. Ya, saya perlu memberikan sebuah edukasi dulu, Kang Yudi. Siap. Waspadalah. Siap. Waspada. Kenapa? Banyak sekali bisnis-bisnis yang mohon maaf ya, bisa dikatakan bisnis musiman. Betul. Ya, atau bisnis kalau boleh dikatakan latah. Tahu latah ya, Kang Yudi ya? Jadi, semua jadi buka, semua ngiringan buka gitu kan. Tapi tidak berumur panjang. Emang seperti itu. Ya, rata seperti itu. Jadi tidak berumur panjang. Belum 3 bulan terus nombokan deh itu seperti itu. Bahkan mungkin belum sampai 6 bulan sudah tutup. Betul. Iya, itu banyak sekali, waspada seperti itu. Ada juga bisnis-bisnis yang dikemas ya ya itu kalau mungkin sekarang lagi ngetren bisnis flexing gitu. Oh. Seolah-olah itu yang punya luar biasa kok cepet banget ya gitu kan. Ya ini sambil nyambung kan gitu kan. Hati-hati gitu seperti itu. Ya tentunya kita harus pahami ya bagaimana bisnis plan ataupun struktur bisnis ataupun potensi bisnis ke depan. Dan yang paling utama adalah kami punya sebuah solusi ya. Kami punya konsep usaha yang tentunya tadi meskipun tadi ya kita udah kebutuhan sangat pokok tapi kita punya pembeda. Ya, depo air minum ideal perlu catat adalah depo air minum pertama di Indonesia dengan konsep paling berani transparan Kang Yudi. Nah, itu penting. Itu penting, Pak. Ya, kan sekarang udah zaman canggih, zaman transparan ya. Ya. Ya ide itu seperti kayak kalau saya jalan-jalan di mall lihat kue gitu ya. Sekarang yang laris kue-kue ataupun toko kue yang dia dapur terbuka ataupun Open kitchen ya. transparan gitu. Jadi kelihatan proses produksinya. Nah, tentunya di saat saya di rumah dengan istri dan keluarga gitu ya, lama-kelamaan air minum dalam kemasan yang bermerek makin mahal Kang Yudi. Betul. Makin nggak ya istilahnya lebar lah kalau bahasa Sunda ya, istilahnya lebar itu sayang lah uangnya. Jadi boros gitu ya, kita harus cari sesuatu yang hemat. Tetapi kalau kita lihat solusinya adalah depot air minum, kita ragu. Betul. Nah ragu tersebut, maka dari keraguan-keraguan itu bahkan istri saya pun juga kalau nggak yang bermerek nggak mau. Ya. Nah, kita cari solusi dan alhamdulillah setelah jalan dari mall ada sebuah tantangan, ada sebuah masalah, kita harus pinter-pinter lebih fleksibel apalagi saat sekarang ini harga semakin naik, semua sembako naik. Hati-hati gitu kan, harus cari solusi. Masyarakat juga butuh solusi. Maka kita lahirkan sebuah depot air minum revolusioner, wes keren ya bahasanya, di mana paling berani transparan, semua terlihat. Ya, karena terlihat itu pun kita nggak main-main dengan kualitas. Semua mesin kita, semua instalasi kita, tangki air kita pun harus yang berkualitas, bahkan sangat berkualitas. Hal itu kita lahir depo air minum ideal. Ya, ideal sesuatu yang tentu diinginkan semua orang. Kenapa harus ideal? Ya, tentunya harus ideal. Ya. Siapa yang pengen punya pasangan hidup ideal? Semua pengen. Betul. Siapa yang pengen punya berat badan ideal? Semua pengen. Iya. Siapa yang ingin punya kehidupannya ideal, baik hablum minallah, baik hablum minannas, semua pengen hidupan yang ideal, tentunya kan? Berarti ideal ini bukan hanya contoh ideal gitu, Ya. mengandung arti yang luas ya Pak ya. Betul. Siap. Tetapi tentunya depo air minum ideal itu yang memang seharusnya yang ideal, ya kan? Pertama ya tadi harus transparan, ya. Kemudian harus jelas kualitas dari ultravioletnya terlihat oleh customer. Betul. Ya harus ada alat uji TDS-nya. Kita punya gitu. Kemudian pipa paralelnya harus food grade seperti itu. Pipa paralelnya harus food grade. Bahkan kami punya selang air sendiri. Oh, Bukan bawaan dari truk gunung. oh gitu. Iya, Siap. keren ya seperti itu. Karena itu harus ideal. Kemudian tentunya kita harus uji lab rutin, berkala. Bukan uji lab yang mungkin udah 3 tahun yang lalu. Ingat bahwa ultraviolet ada umurnya. Oh, siap. Cuman setahun. Kalau uji labnya itu 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, Dan ultravioletnya masih yang itu. yang ultraviolet belum pernah diganti, berarti bisa dikatakan waspadalah gitu kan. Berarti belum ideal. Belum ya? ideal gitu. Jadi harus yang ideal seperti itu. Jadi tangkinya harus stainless steel juga. Banyaklah kita punya tolak ukur ideal itu harus seperti apa. Dan kita benar-benar insya Allah menuju ke ideal.
Siap. Ya seperti itu. Oke. Yang makan ideal. Jadi buat siapa aja nih ya, terutama orang Bandung nih yang mungkin saat ini di masa pandemi seperti ini bingung. Betul. Mau usaha apa? Ya. Mau buka usaha bingung nggak ada ilmunya gitu kan? Betul. Udah punya ilmu pas ngejalaninya masanya pandemi seperti ini gimana gitu kan? Ya. Mending Bapak Ibu yuk ngobrol Bergabung sama, ya, kita bermitra. Ya bermitra sama ideal ini ya. Betul. Ngobrol dulu seperti apa, datang langsung ke lokasi, cek dulu. Betul. Cek dulu. Yang kita obrolin ini transparan loh Pak. Betul. Apakah yang dibilang transparan itu ketika di lokasi transparan gitu Ya, kan? jangan-jangan. Jangan-jangan hanya sekedar omongan gitu Ya, Pak ya. betul. Karena saat ini benar Pak, kita harus hati-hati ya. Ya. Banyak perusahaan-perusahaan yang istilahnya maaf gitu ya, si ownernya tuh udah kayak wah gitu kan, dan ternyata tanda kutip di belakangnya Pak. Betul. Gitu. Banyak sekali. Banyak sekali ya. Ya, perlu kami jelaskan Kang Yudi ya, buat rekan-rekan yang sekarang masih bingung cari peluang usaha apa ini ya. Tapi ya ketika sudah memilih, misalkan, oh ya, betul, air minum adalah sebuah potensi bisnis yang besar. Karena tentunya makin ke sana, distribusi makin mahal, maka harga akan semakin naik ketika customer hanya memilih air minum dalam kemasan. Betul. Kan jadi mahal-mahal, maka harus ada solusi yang lebih terjangkau. Tetapi juga jangan sampai memilih depo air minum yang salah. Ya tadi ya, tidak memenuhi standar kesehatan, tidak memenuhi standar Permenkes gitu kan, itu bahaya. Nah, tetapi perlu satu definisi khusus terkait depo air minum kami ideal. Siap, apa tuh? Kami tidak jualan air. Deng 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 deng. Lalu apa dong Pak? Gitu kan? Kami tidak jualan air, ini harus dipahami Bapak Ibu ya, buat rekan-rekan semuanya, subscriber ataupun pemirsa di YouTube ya, bahwa kami adalah jasa pengolahan air gunung menjadi air minum yang sehat dan menyehatkan. Oh, siap. Jasa mengolah air, ya waspadalah ketika Anda salah definisi dalam makna, salah pilih bisnis, hanya depo air minum biasa yang jualan air, kurang tepat menurut saya. Yang paling tepat adalah kami adalah jasa pengolahan air gunung menjadi air minum yang sehat dan menyehatkan. Jadi harus ada prosesnya dulu, dan dalam proses itu harus melalui mesin-mesin yang masih berfungsi dengan 100%, masih baik, dengan tata kelola cara pembuatan air minum yang baik tentunya akan menghasilkan air minum berkualitas, air minum ideal. Ingat itu ya, jangan hanya salah pilih, kami adalah jasa pengolah air. Karena kalau jualan air saja, mungkin airnya jelek, airnya tidak memenuhi standar kesehatan, dijual ya, jadi mereka jualan air gitu. Berarti ideal ini yang saya lihat tuh seperti kayak mini pabrik ya Pak ya? Betul sekali, ya, Pak? betul sekali. Oh, siap. Kami memiliki standar seperti halnya pabrik air minum dalam kemasan, air minum yang bermerek ya, yang dijual melalui minimarket. Ya dengan tadi tankinya stainless steel, pipanya food grade, kemudian filternya double tabung Yamaha punya gitu kan, Vicoanya Kanada. Apa tuh ya. yang Yamaha tadi yang Yamaha? Ya, double Filter. tabung, ya filter, itu filternya. Jadi benar-benar kami memiliki sebuah standarisasi AMDK. Dan bahkan sudah diakui oleh Dinas Kesehatan bahwa sebagai percontohan depo air minum harus begini. Bukan hanya luarnya yang dibagusin. Oh, dibikin keren luarnya gitu kan. Ya dalamnya nggak tahu buat apa gitu. Ternyata rusak kan nggak tahu gitu. Iya, seperti hanya ya kayak flexing gitu ya. Ya, begitu. Jadi hanya jual penghargaan, rekor muri gitu kan. Oke. Nah, Pertanyaan lagi Pak. Boleh. Perizinannya Pak. Oke. Perizinannya ini kayak gimana? Boleh. Ya, sebelum saya jawab tentang perizinan perlu diberi informasi juga nih pada para pemirsa ya, tentunya mungkin di luar sana banyak hanya jualan alat saja. Iya. Ya, hanya jualan alat-alatnya saja gitu kan. Betul. Tetapi mohon maaf, mengelola depo air minum tidak semudah membalikan tangan. Iya, jualan alat banyak sekali, murah gitu kan, harganya kejangkau, tetapi untuk nge-branding itu ya itu sulit. Bahkan tantangannya banyak. SDM-nya gimana nanti? Betul. Ya kalau tidak franchise, tidak memiliki sebuah sistem yang baik ya tentunya akan mengurangi kualitas. Dan juga mungkin akan menjadikan masa kita harus nungguan sendiri gitu sebagai investor, sebagai pemilik gitu kan. Pengadangan sendiri kalau bahasa Sundanya ya, ataupun ya harus jadi pengantar galon gitu kan. Nggak banget deh hari gini gitu kan, nggak punya bisnis yang bersistem, nggak autopilot, sayang sekali. Di depo air minum tentunya Anda akan diajarkan bagaimana memiliki bisnis yang autopilot, bahkan tidak ada pendampingannya ya. Terkait dengan perizinan ya, tentu kami sudah memiliki badan hukum PT
Oke. Ya kita perseroan terbatas. Nah, PT Mahkota Berkah Sejahtera itu menaungi sebuah merek namanya Ideal, dan untuk depo air minum Ideal kita sudah memenuhi beberapa syarat, yaitu pertama adalah surat layak higienis ya, bersertifikasi dari Dinas Kesehatan. Itu sebuah syarat untuk punya depo air itu. Kemudian NIB juga kita sudah punya. Kemudian yang paling penting adalah uji laboratorium. Ya. Kita bahkan ada 2 uji laboratorium saat ini sedang proses juga. Kalau yang dulu kita pernah melalui uji lab Sucovindo juga udah lolos, tapi tahun ini kita juga akan ngajuin lagi untuk uji laboratorium Sucovindo itu sebagai standarisasi laboratorium nasional Sucovindo. Ya. Jadi kemudian kita juga kalau uji lab dari Dinas Kesehatan, alhamdulillah kemarin Januari kita juga sudah semua depot air minum kita sudah terbit berarti. Sudah memenuhi standar memenuhi syarat kesehatan atau Permenkes. Semua baik. Jadi ada uji fisika dan kimia. Sudah lolos semuanya. Jadi benar-benar kita adalah air minum standar Dinas Kesehatan. Berarti terus diuji ya Pak ya? Nah yang paling penting harus berkala. Oh iya. Jadi kalau uji lab itu harus 6 bulan sekali lah maksimal. 6 bulan sekali ya sebenarnya kalau setahun sekali juga boleh, karena kembali lagi umur dari ultraviolet tadi setahun ya. Ya kalau saya sih kami standar 6 bulan sekali. Karena Pak, menurut kami transparansi itu penting. Jadi ketika kami sudah uji lab dan hasilnya sudah keluar, kami akan lakukan sosialisasi kepada customer kami. Di share tuh hasil uji labnya, kan menjadi lebih yakin tuh customer kan. Bahkan ada, mohon maaf ya, dengan cara kami tadi dengan uji lab berkala, kemudian kami sosialisasikan, kita broadcast ke customer kami, malah akhirnya dia rekomendasikan ke tetangganya, ke saudaranya, nu pilih ini aja lah, jelas kesehatannya. Jadi kalau misalkan ada nih siapa aja yang mau bergabung menjadi Ideal gitu ya, support sistemnya seperti apa Pak? Ya. Jadi nanti setelah bergabung nih Pak, bukan cara bayarnya. Itu dulu ya. Tenang aja. Jadi ketika kita udah bergabung, apakah kita jalankan sendiri? Apakah ada support yang dilakukan Ideal? Seperti apa itu Pak? Ya. Jadi bagaimana caranya bergabung menjadi mitra Ideal? Jadi mitra Ideal ya, jadi mitra bisnis Ideal. Yang perlu dipahami sendiri adalah tentu Anda harus boleh kami memberikan sebuah konsultasi gratis ya. Bagi Anda yang mau nanya-nanya dulu, kami terbuka sekali. Siap. Jadi jangan sampai Anda salah bisnis. Karena banyak sekali bisnis yang overprice. Yes. Harganya kemahalan. Hati-hati. Gak masuk akal. Itu BEP-nya kapan gitu, seperti itu. Oh iya. Ya, jadi jangan sampai Anda pilih bisnis yang udah kayaknya seolah-olah gitu kan, udah nama di mana-mana tapi kemahalan. Betul. Dari sisi mestinya, dari sisi konsepnya pun nanti akan kalah, sayang sekali. Jadi silakan tanya-tanya dulu seperti apa detailnya, kami terbuka lebar. Silakan untuk konsultasi ke Kang Yudi ataupun ke saya, boleh gitu ya. Di bareng-bareng ya, boleh di deskripsi ya, boleh. Okay. Jadi harus tanya-tanya dulu. Nah, kemudian setelah itu tentunya Anda pasti sudah punya calon-calon lokasi. Ya, persiapan lokasi. Oh, buat ini gerai nanti. Gerai, saya mau ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita punya standarisasi ruangan itu minimal 4 kali 8 meter. Minimal. Jadi lebar 4, belakang 8 meter. Maksimal boleh 6 meter. 9 meter lebih baik, lebih bagus, lebih intinya lebih gede, lebih bagus aja. Betul. Lebih luas maksudnya ya. Terus terutama tempat parkir ya, akses parkirnya itu harus memadai. Ya, jangan sampai mepet sekali. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dari sisi selanjutnya setelah Anda tadi ya sudah mempersiapkan itu, tentunya ngisi formulir dong. Ya. Ngisi formulir, kemudian ya kita nanti juga akan lakukan kami memberikan saran Anda untuk melakukan deposit tanda minat dulu. Nah, setelah deposit tanda minat, kami baru akan melakukan survei lokasi. Ya, jadi survei lokasi kita pun memberikan gambaran-gambaran, ini scoringnya sekian. Pak, kalau memang bagus ya kita, bagus Pak, kita berikan scoring 8 gitu ya. Kalau ya istilahnya 8 itu udah bagus gitu. Lapisan 7, 6 kita biasanya berikan scoring tersebut. Makanya kalau ada opsi lokasi lain kita berikan. Sama seperti waktu itu di Cibastra, si pihak investor kami ataupun mitra kami sudah punya lokasi gitu. Terus kami memberikan gambaran kurang baik di sini. Terus kemudian kita bantu survei, ada lokasi bagus di Jalan Ciwasa 161 depan Ponpes Cijaura. Sekarang omsetnya luar biasa kami di hampir 200 galon sehari.
Ya seperti itu. Jadi nggak usah khawatir. Jadi bukan hanya sembarang cari lokasi. Berarti didamping terus ya. Didamping kita. Udah ada sistemnya lah ya. Betul. Ya itu paling penting sistem. Karena dalam sebuah bisnis kalau tidak ada sistemnya balik lagi repot. Betul. Ya, dan tentunya jangan salah pilih bisnis yang sudah benar-benar memiliki portofolio yang bagus. Ya, jangan hanya, mohon maaf, banyak sekali di luar sana franchise yang dia baru buka belum berjalan secara bisnis secara konvensionalnya ataupun belum 3 tahun langsung di franchise-kan. Itu hati-hati. Oh, ke depan tantangannya banyak. Dari bahan baku lah, SDM lah, maintenance mesin atau alat lah. Itu penting. Gitu kan jadi. Oke, berarti ini sangat menarik nih ya. Sangat menarik. Buat, Jadi punya pengalaman sekali lagi buat siapa aja yang melihat video ini ya, dimanapun itu, yuk kita datang ke Bandung atau Boleh. ke lokasi, lihat dulu gitu ya. Boleh. Nanti kita ngobrol langsung sama Bapak Ahmad Mustofa. Silakan. Seperti apa konsepnya yang tadi udah dijelasin gitu Ya. kan, detailnya, lihat dulu mini pabriknya seperti apa, ya maksudnya depotnya gitu Ya. kan, itu barang-barang di sini. Nah satu lagi Pak, Boleh. ini ada yang ketinggalan nih Pak. Siap. Ini tuh yang di Parkan Saat Pak ya. Hmm. Nah yang di Parkan Saat ini yang saya lihat tadi, sini saya dari pagi, ini omsetnya apa? Bukan omset nih, nggak berhenti gitu kan penjualannya. Sampai sekarang tuh di bawah masih. Aslinya Pak gitu kan. Nah ini yang pengen saya tanyain itu, satu tangki itu berapa liter sih Pak? Kalau untuk satu tank itu sekitar, ya banyak ya, ada beberapa, bukan banyak, ada 2, ada 5.000 liter, ada yang 6.000 liter. Yang di bawah berapa? Maksudnya truk tangkinya atau Truk tangkinya. Truk tangkinya ya. Kita biasanya yang 6.000 liter. Yang 6.000 liter berarti Ya. kan? Nah dari satu tangki ini, dari 6.000 liter ini jadi berapa galon Pak? Itu bisa sampai 300 galon, dari 250 sampai 300 galon. 300 galon. Jadi satu galon itu 20 liter ya. Hmm. Itu sudah termasuk untuk pembilasan, pencucian. Oh. Ya, jadi kalau isi dari satu galon itu 19 liter. Berarti 6.000 liter jadi 300 galon. 300 galon. Satu galon berapa sih Pak? Satu galon itu kalau harga jual kami di 6.500. 6.500 Ya. kali 300 galon nih. Sekitar Berapa? Hampir 2 jutaan. 2 jutaan ya. 2 jutaan. Sekitar 2 jutaan. Itu satu tangki ya. Dan saya tahu harga satu tangki itu berapa. Ini Gurih. kenaikannya itu Marginnya sampai 70% lah kalau lebih. Bahkan lebih ya kalau ya lebih. jadi kenapa bisnis ini saat ini mungkin udah banyak yang melirik, mungkin juga masih banyak yang belum tahu gitu Ya, kan. betul. Masih banyak yang kejebak dengan bisnis-bisnis, mohon maaf ya. Saya sedikit cerita nih Kang Yudi. Saya dulu pernah membawahi atau membidangi sebuah usaha kuliner. Nah, Ayam goreng tepung. siap. Ya, saya nggak sebut merek ya. Saya nggak sebut merek. Tapi bahan baku itu yang nggak bisa diprediksi. Belum ya apalagi sekarang minyak goreng gitu. Ngeri, Ngeri. Mau dinaikin customer lari gitu kan. Pasti. Gak dinaikin boncos kalau bahasa orang iklan, bisa rugi gitu kan. Padahal banyak sekali faktor yang lain, cabai, Ya. harga ayam juga naik turun gitu kan, macam-macam lah pokoknya pening banget. Dan satu lagi yang beresiko adalah apa? Kalau nggak laku hari itu kan basi, rugi nggak? Rugi. Apa air minum nggak ada basinya bos? Iya. Gak laku ya udah besok lagi. Besok lagi gitu. Jadi resiko minim. Jadi buat teman-teman yang masih bingung nyari-nyari apa gitu ya, jangan salah, jangan karena oh ini ada apa selebgramnya nih sebagai ininya apa namanya brand ambasadornya, artis, selebgram gitu ya. Tapi tidak mendeskripsikan orang tersebut gitu ya. Tapi pada prinsipnya harus benar-benar tepat gitu aja sih. Gitu seperti itu. Jadi mudah-mudahan ya buat teman-teman semua, memang saya juga udah banyak yang nanya tentang ideal ini apa gitu ya. Nah mungkin silahkan tonton kembali nih video ini ya. Boleh. Dari awal sampai akhir. Jadi untuk teman-teman semua yang melihat video ini ya, jangan lupa bantu saya. Yang pertama subscribe ya. Penting. Informasinya luar biasa dari Kang Yudi itu. Channelnya bermanfaat sekali. Siap. Terus juga yang keduanya nanti ketika tertarik langsung ke kolom deskripsi Pak. Mangga silakan. Silahkan klik link kontak saya, nanti kita ngobrol bareng-bareng apa itu dia. Ya, Kita komen dan ulas kembali. share juga boleh, mangga ya. Tuh, silakan. Dan mungkin kalau di luar sana udah ada siapa udah punya ruko nih Pak gitu kan, udah punya ruko, bingung mau usaha apa. Betul. Tepat gitu kan. Betul. Ini solusinya ideal Betul. gitu.
dikombinkan. Sayang sekali ya ketika punya properti ya kadang memang ruko ataupun kios itu disewakan juga ya kenaikannya mungkin cuman ya 10% lah paling gede lah gitu ya. Tapi juga balik lagi kalau bisa di dalam properti tersebut dimasukkan sebuah bisnis yang bergulir seperti efek bola salju dan kemudian ya pastinya harga properti akan naik kan ketika ramai nih ada bisnis yang itu bisa maksimal lah seperti itu. Bahkan Anda bisa nambah lagi properti baru lagi itu Bisa, Pak. dari hasil usahanya gitu Ya kan. kan? Ini saya sambil ngobrol, dari saya sambil ngitung, Pak. Mangga. Kenapa? Jadi kalau kita punya ruko nih ya, kita gabung ideal, ya kita bantu sistemnya segala macamnya gitu. Betul. Kan, sampai terjadi seperti halnya yang diperkirakan saat gitu ya. Ya, Sehari 400 galon kan, Pak? 300 sama 400 galon. Ini satu hari juga udah lebih dari 3 juta omsetnya ya. Alhamdulillah. Ini sekali 1 bulan, silakan itu sendiri. Ya, Gitu kan? tentunya dengan ya kalau disewakan sih berapa sih setahun? Nah, maksud saya itu kalau setahun misalkan 60 juta gitu kan. Ya, Di sini bisa 1 bulan bahkan lebih. ya. Gitu. Betul sekali Kang Yudi. Nah, itu maksudnya kita membuka cara pandang kita, Pak. Ya, dalam artian kita punya kontrakan nih ruko gitu kan. Gak apa-apa kalau rukanya banyak yang lainnya kontrakin, satu aja kita idealkan gitu kan. Ya. Insya Allah kita bantu semuanya dari sistem segala macamnya gitu kan. Bersama ideal ini gitu ya. Betul. Mungkin untuk video saat ini cukup sampai di sini dulu, Pak. Boleh. Nanti akan saya review juga tadi kan bilang transparan gitu kan, seperti apa sih nanti saya liatin ya gitu. Nah, untuk selanjutnya mungkin saya terima kasih dulu, Pak, udah bantu menjelaskan Siap. buat teman-teman Yes Squad gitu ya. Boleh, mantap. Karena di channel ini, Pak, sudah banyak juga yang nanya perumahan gitu kan. Nah, sekarang mau saya komenkan dengan peluang usahanya, Pak. Siap. Punya rumah doang harus juga sambil punya usahanya gitu kan. Sukses terus gitu. buat Yes Squad Ya. channel pokoknya. Siap. Nah, mungkin cukup sekian dulu video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.